Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nokusma Wardani, NIM 205211010 dari kelas MBS 6G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan dari tugas saya yang berjudul Bengkel Sepeda Motor. Silahkan disimak. Yang pertama adalah pengertian. Bisnis merupakan suatu kegiatan yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk memperoleh keuntungan. Studi kelayakan bisnis adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu bisnis dilaksanakan dengan berhasil dengan pertimbangan mendapatkan manfaat finansial atau dalam arti sempit. Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian tentang berhasil tidaknya proyek investasi dilaksanakan secara mengungkap atau penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan akses sumber daya, penghematan devisa, dan peluang usaha. Studi kelayakan bisnis. Perkotaan di Indonesia memiliki intensitas udara yang cukup panas, di mana lokasi tersebut banyak yang mendirikan ruko-ruko dan kompleks perumahan menengah ke atas, serta permukiman penduduk yang padat. Kebanyakan ruko dan rumah di sana memiliki sepeda motor, mengingat penggunaan sepeda motor memiliki intensitas yang tinggi tergantung pada pekerjaan seseorang, terlebih pada perkotaan yang selalu mengutamakan memakai kendaraan pribadi daripada kendaraan umum. Bidang industri manufaktur. Industri manufaktur merupakan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang yang siap digunakan ataupun dikonsumsi. Hal ini juga berhubungan saat mendirikan usaha bengkel sepeda motor yang sudah kami rencanakan. Dalam usaha ini, kami bermaksud untuk menggunakan barang dari pabrik atau perindustrian manufaktur untuk kami jadikan barang untuk mengganti komponen-komponen yang rusak pada sepeda motor. Berbisnis di bidang jasa. Agar usaha bengkel sepeda motor ini berjalan dengan lancar, kami memberikan pelayanan atau jasa untuk konsumen yang semaksimal mungkin dan mudah diakses untuk para konsumen. Mengapa mengembangkan usaha? Studi ini dimaksudkan untuk menganalisa secara jelas dan detail dari semua aspek bidang yang mana guna untuk mencari tahu kelayakan dan manfaat bagi masyarakat yang dibukanya usaha bengkel sepeda motor ini. Selain itu, untuk mengetahui apakah bisnis ini merupakan investasi yang menguntungkan atau tidak. Desain studi kelayakan bisnis. Yang pertama, pengembangan usaha. Studi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara jelas dan detail semua aspek yang dirasa sangat menguntungkan untuk didirikan suatu usaha, dan juga membuat usaha ini nantinya akan selalu maju, berkembang, dan meningkatkan dari hasil yang akan didapat. Untuk tahapan dan desain studi kelayakan bisnis, yang pertama yaitu pemiliknya. Untuk yang kedua, ada 3 mekanik dengan tugasnya yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen dengan baik dan ramah dalam memperbaiki kendaraan. Pengertian pasar. Secara luas, pengertian pasar yaitu salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Pasar memiliki berbagai variasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi, jenis, dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang akan diperdagangkan. Dan selanjutnya yaitu bentuk pasar. Bentuk pasar yang menjadi target kami adalah pasar lokal, di mana kami akan melayani pemasaran di Kota Magelang, pertama di daerah sekitar perkampungan, kos-kosan, dan juga kampus Universitas Tidar. Segmentasi target posisi di pasar. Yang pertama, segmentasi. Kami menawarkan servis pada kebutuhan masyarakat, yaitu servis motor dengan harga yang sangat terjangkau sesuai dengan kondisi motornya. Yang kedua, targetnya di wilayah Magelang, tempatnya yang strategis menjadi peluang untuk mendapatkan pelanggan yang cukup besar. Dan yang ketiga, posisi di pasar. Tempat pendirian usaha dirasa sangat strategis karena berada di wilayah perkampungan, namun radius 2-3 km belum ada bengkel,
dekat dengan kos, kampus Universitas Tidar, dan tempat ojol untuk menunggu orderan. Sikap, perilaku, dan kepuasan konsumen. Sikap dan perilaku konsumen di sini cukup mendukung dalam berdirinya usaha bengkel sepeda motor ini. Mereka memberikan tanggapan positif karena usaha kami dapat membantu kerusakan motor mereka. Manajemen pemasaran. Untuk manajemen pemasaran di bengkel ini, kita melakukan dengan promosi word of mouth atau promosi dari mulut ke mulut dan penawaran yang menarik dan relatif terjangkau. Yang kedua yaitu implikasi pada studi kelayakan bisnis. Implikasi pada studi kelayakan bisnis sangat berpengaruh untuk mengetahui tingkat kelayakan suatu usaha yang akan didirikan, apakah bermanfaat atau tidak, serta untung atau rugi. Aspek teknis dan teknologi. Yang pertama, masalah manajemen operasional, yaitu menggunakan sistem iklan word of mouth, story WA. Semua dilakukan untuk mencapai sasaran yang tepat. Yang kedua, implikasi pada studi kelayakan bisnis. Implikasi dalam studi kelayakan bisnis ini harus dapat memperluas pemasaran dan penawaran, serta mengembangkan usaha dalam jangkauan yang lebih luas lagi. Rencana pengoperasian usaha. Pertama yaitu proses operasi usaha meliputi servis, ketersediaan bahan baku, pengawasan kualitas, pengawasan biaya dan perbaikan. Yang kedua, kebutuhan bahan operasi. Untuk bahan baku didapat melalui restock dari toko ke toko, dan ada dua macam spare part, yaitu spare part original dan imitasi. Dan yang ketiga yaitu kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan dilakukan oleh karyawan secara berkala demi kelancaran dan hasil yang maksimal. Nama unit usaha. Usaha ini diberi nama Bondan Bengkel dikarenakan bergerak di bidang jasa, yaitu servis sepeda motor. Pemilik membuka layanan pada sore hari, yaitu jam 5 sore sampai jam 10 malam, dikarenakan pagi masih bekerja di tempat lain terlebih dahulu. Untuk alamat bengkel berada di Dumpoh RT 3 RW 7 Kelurahan Potro Bangsan, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Analisis kesesuaian bisnis dengan hukum, yaitu usaha ini belum memiliki surat izin usaha yang lengkap, hanya ada izin lokasi secara lisan. Bentuk usaha ini dapat dikatakan tidak layak secara hukum. Yang kedua, analisis kemampuan memenuhi perizinan, yaitu dalam usaha perseorangan ini tidak terdapat peraturan perundang-undangan, hanya memiliki izin lokasi secara lisan kepada pihak setempat, yaitu RT dan RW. Dan yang terakhir, dukungan masyarakat sekitar, yaitu memudahkan warga untuk melakukan servis sepeda motor di tempat terdekat dari lokasi tempat tinggalnya. Pengorganisasian. Dalam menjalankan bisnis bengkel motor ini dibutuhkan beberapa tenaga kerja agar dapat beroperasi. Tenaga kerja tersebut terdiri dari 4 orang, 3 diantaranya yaitu mekanik dan 1 orang bertugas untuk membantu saja. Aspek sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan terakhir karyawan adalah SMK atau SMA sederajat, karena dirasa sudah cukup mampu untuk membantu menjalankan bengkel motor ini. Yang kedua, implikasi pada studi kelayakan bisnis. Studi ini merupakan suatu disiplin yang utamanya mengaplikasikan dalam hal perencanaan dan menyusun sistem pemrosesan data. Dan yang ketiga yaitu analisis kemampuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Cara menganalisis atau menyeleksi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam usaha pendirian bengkel sepeda motor ini, yang pertama yaitu evaluasi kerja, kedua pengembangan sumber daya manusia, ketiga panggilan untuk wawancara, dan keempat ketentuan untuk keputusan kerja. Aspek keuangan, kebutuhan dana dan sumbernya. Yang pertama yaitu kebutuhan dana. Dalam pendirian bengkel sepeda motor ini, dana yang dikeluarkan yang pertama yaitu renovasi sebesar 2.500.000, untuk membeli kompresor 6 juta, kunci-kunci dan impact warrants yaitu 2.400.000, modal spare part 5 juta, dan biaya promosi berupa stiker itu ada 300.000. Jadi jumlah keseluruhannya ada 16.200.000.
Dan untuk sumber dana dalam melakukan pendirian usaha bengkel sepeda motor ini berasal dari dana milik pribadi, yaitu dananya Mas Bundan sendiri. Selanjutnya, aliran kas. Di sini terdapat proyeksi pendapatan. Berikut rinciannya. Kegiatan yang dilakukan yaitu servis ringan. Perkiraan jasa yang didapat per hari ada 6 unit. Harga jasa yang dilakukan per unitnya itu sebesar 40.000. Total harga jasa yang dilakukan yaitu 240.000. Untuk yang kedua, servis berat. Perkiraan jasa yang didapat per hari itu ada 1 unit motor. Harga jasa yang dilakukan sebesar 150.000 dan total harga jasa yang dilakukan yaitu sebesar 150.000. Jadi total keseluruhan per harinya itu ada 390.000. Untuk pendapatan kotor per hari yaitu sebesar 390.000. Pendapatan kotor per minggu ada 2.730.000. Pendapatan kotor per bulan ada 10.920.000 dan pendapatan kotor per tahun sebanyak 131.040.000. Ya, proyeksi per tahun ada yang pertama ada pembelian buku nota sebesar 600.000, yang kedua gaji karyawan yaitu 4 operator sebesar 48 juta rupiah, yang ketiga biaya listrik sebesar 600.000, yang keempat biaya promosi sebesar 2 juta, yang kelima biaya barang dan perawatan untuk keperluan servis sebesar 12 juta, dan terakhir biaya transportasi sebesar 6 juta. Jadi total semua pengeluaran per tahun sebanyak 69.200.000 rupiah. Proyeksi laba atau rugi. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih pendapatan dengan pengeluaran. Rumusnya laba atau rugi sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Pendapatan ada 131.040.000 rupiah dikurangi 69.200 sama dengan 61.840.000 rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh dalam setahun adalah sebesar 61.840.000 rupiah. Kemudian, pemilik mengambil laba per bulan sebesar 3 juta rupiah. Rumusnya 3 juta dikali 12 bulan sama dengan 36 juta. Kemudian sisa laba sama dengan laba yang diperoleh dikurangi pendapatan pemilik. Laba yang diperoleh sebesar 61.840.000 dikurangi 36 juta sama dengan 25.840.000 rupiah.